Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas seputar saham yang banyak ditanyakan oleh subscriber kami dan juga alumni peserta akademi kami untuk diungkap ya mengenai dari saham yang ramai ini. Ya, topik kita kali ini kita akan membahas mengenai dari topik ini. Ya, gimana? Terbang kan? Ini prospek Goto jika Grab join bakalan gila-gilaan. Ya, simak video ini jangan di skip ya agar kalian itu tidak gagal paham. Namun sebelumnya disclaimer ya teman-teman ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Ya, mengenai dari topik Goto ini ya, kita dapatkan sumbernya bukan dari berita yang asal-asalan yang biasa lokal ya. Namun kali ini kita dapatkan dari berita Bloomberg Technos. Ya, pasar dan analis merespon positif kabar Grab dan Goto merger. Nah, ya, ini kalau kalian itu ngikuti channel saya mengenai dari saham Goto ini ya, saya sampai malam-malam untuk riset dari saham Goto ya sampai jam 1 malam ya mengenai hal ini. Nah, ini kita akan ungkap lagi ya. Dan kebetulan saja ya, saya bukan dukun ya. Ya, akhirnya terbang ya dari saham Goto ini dan itu berimpact baik kepada kalian. Dan saya ucapkan selamat bagi peserta akademi saya yang akhirnya itu bisa cuan dari saham Goto dan serta yang lain ya yang ngikuti dari channel ini akhirnya juga cuan juga dari saham Goto terkait dari konten kami kemarin bahwa saham Goto ini akan terbang dan alhamdulillah hari ini tuh bisa terbang. Nah, kira-kira apa sih Min? Apakah ini masih bisa terbang lagi? Nah, ini kita akan cek lagi ya siapa yang sudah persiapan tadi yang ikut mensukseskan menerbangkan dari saham Goto ini. Ya, lagi-lagi tim MG ya mulai masuk ya. Mulai masuk tadi sempat naik 11,7 juta lot ya dan dia berhasil take profit ya di 9,5 juta lot ya seperti itu. Dan MJ juga dibantu oleh BK serta AK ya teman-teman. Ini adalah sebuah institusi ya. Ini ya institusi itu apa sih Pak? Nah ini yang perlu kalian ketahui ya. Jadi institusi itu adalah mereka big fund yang mengelola beberapa trader profesional yang dimana mereka itu dikasih uang ya untuk meramaikan pasar dari Goto ini ya. Mereka pakai broker AK, AG, BK, MG, YU, AT, KK dan juga YP serta aset ya. Ini gila-gilaan ya. Sampai 1 juta lot. Namun yang berhasil bawa kabur ya MG ya. 9 juta lot ya. Namun siapa Min yang jualan ya tadi CP ya, tim CP keluar dan BB ini juga terbesar ya dan BB ini nggak masuk di radar dari Goto karena satu sisi BB ini ya sudah beli jauh-jauh hari ya dia baru TP. Namun untuk penghuni dari saham Goto sendiri ya pelakunya ya AK, BK, MG, YU udah itu aja serta YP sudah. Ya. Pak Firman kok bisa tahu? Ya, ya inilah pentingnya kita itu kenali tiap emiten. Nah, makanya di peserta akademi saya itu mereka tak ajari ya. Kalau kalian itu mau trader, mau trading, mau bisa cuan, itu kenali tiap satu emiten. Ya, jadi kalian setidaknya punya indeks pribadi yang notabene kalian bisa dipastikan ini siapa yang biasa keluar masuk kayak gitu dan masuknya ketika ada momen apa. Ah, nanti kalian akan menemukan sebuah intuisi. Ya, intuisi itu misalkan hari ini mendung. Nah, kira-kira hujan nggak ya? Hujan, nggak usah nggak keluar. Udah seperti itu. Ternyata nggak hujan beneran. Ya, seperti itu. Apakah ini spekulasi? Enggak lah. Orang kita punya data-datanya. Ya, seperti itu. Nah, next ini ya tadi pelakunya siapa dan kita akan cek ya mengenai bandarnya dalam bulan Februari itu siapa yang pungut terus. Ya ini bandarnya ya paling banyak itu adalah BK dan juga MG yang punya lapak dalam Februari ini ya. Selamat ya. Saya ucapkan selamat untuk BK dan juga MG. Kalian sudah punya barang dan siap-siap
Ya, ketika Grab jadi join sama Goto, ya kalian akan cuan. Ya, seperti itu. Ah, nantinya gimana sih Pak terkait hal ini? Ya mereka sudah punya barang dulu. Nanti retail-retail yang mereka menghina dan lain sebagainya, mereka akan kena psikologisnya. Mereka baru nyemplung ketika itu digerakkan naik. Wah, nanti tanya lagi ini Pak Firman, ini kira-kira masih bisa naik enggak ya? Masih bisa naik enggak? Dikira saya bandarnya. Ya, seperti itu. Nah, kita akan cek siapa yang punya lapak ya yang sudah persiapan. Nanti kita akan cek juga di pasar nego ya untuk kalian. Nah, ini yang punya lapak PD ya, terus YP ya, serta YU. Ini yang punya lapak ya dalam pungut dipungut selama berapa? 3 bulan berturut. Kita akan cek dari pasar negonya. Pemiliknya itu adalah siapa? Paling banyak YU dapat barang di pasar nego. KI ya. Ini KI frekuensinya satu orang saja. Tapi transaksi volumenya 11 juta lot. Saya rasa ini bukan retail. Ini bukan resell. Ya, ini dalam 1 bulan ya. Ini bukan retail dan paling banyak ini adalah KI. Ya, kayak gitu. Mau di screen lagi siapa itu KI? Boleh untuk kalian ya. Yang penting kalian itu subscribe untuk channel ini. Ya, broker. Detail lah KI itu siapa. Cipta Dana Sekuritas. Ya, Cipta Dana Sekuritas. Ini untuk kalian nih, untuk deteksi untuk kalian. Nih, Cipta Dana Sekuritas. Ini ini pasti Mbak itu ini yang beli nih. Ya. Lihat. Ya, Cipta Dana Sekuritas. Ya, itu saya sepil. Udah, nggak usah ditelusuri lagi. Ya, seperti itu. Terkait hal tadi Pak, kira-kira Goto ini itu siapa yang ada transaksi di pasar nego nggak sih Pak di bulan Februari? Ada dong. Nih, yang di pasar nego. Oh, ZP itu gila-gilaan ada 162 juta lot. Frekuensinya ada berapa? 7 orang, 7 user. Ya, ini. Mantap ya. Mantap ini yang nanti akan ya yang ngejual ketika MG ngangkat mau ke atas memanfaatkan momentum ini pasti retail bakalan masuk di saham Goto. Nah, terus ya disiram sama CP. Ya. Ini ya. Jadi untuk di bursa sendiri ya. Ini tadi di saham Goto ini ada yang pengen nampung nih di harga 2, 3, 7, 17, 37, 47 ini di pasar nego. Ya, tadi nilai transaksinya sekitar 2 miliar di pasar nego. Ini paling banyak di harga 2. Ya. ACC. Oke, reguler lagi lah. Ya, secara realistis. Nah, bagaimana Pak mengenai hal ini? Nah, lihat transaksinya cuma 20 juta sama 48 juta. Kalau diasumsikan, ya, kalau dihitung-hitung mengenai bandar-bandar yang sudah punya barang tuh, ya di harga bawah, mereka yang bakalan nanti ya akan TP. Ya, TP. Jadi nanti prosesnya itu mereka TP, mereka pakai broker lain untuk mengangkat. Nanti buang barang. Retail yang keserok banyak sekali. Ya, ini. Dan tadi transaksinya mencapai berapa, Pak? 450 miliar. Ya. Ini apakah suatu hal nalar? Ya, 90-nya langsung digenjel 6 juta. Tadi juga digenjel ya 10 juta lot. Nah, dilihat 85, 84, 83 itu langsung ada ganjalan tebel. Silahkan kalau misalkan kalau mau jual ya itu dihabiskan 10 juta lot itu. Ya. Oke, terkait mengenai dari saham Goto ini, ya ini bagaimana Pak pandangan Pak Firman mengenai dari saham Goto ini? Tadi kita sudah membahas mengenai bandarnya, siapa yang sudah punya barang dan memanfaatkan momentum tersebut. Ya, tadi kita sudah anggap ya. Nih, di Bloomberg itu kayak gini teman-teman. Ya, kasusnya itu, ya ini langsiran dari Bloomberg itu bahwa Grab dan juga Goto itu mereka istilahnya itu banding-bandingan harga. Ya,
ingin mencari user atau pelanggan konsumen. Belum lagi ya kayak kompetitor kayak Maxim dan lain sebagainya itu sudah itu adalah sebuah kompetitor. Nah, daripada mereka itu bersaingan ya sudah merger saja deh. Ya, kita kelola segmen pasar Indonesia kita kuasai. Nah, lawannya siapa? Ya kayak yang retail-retail kayak gini, ya, kayak gitu. Nah, makanya ini ya kalau kita bicara dari segmen bisnis Gojek yang notabene dia penyumbang terbesar selain dari Tokopedia, ya. Itu demikian teman-teman. Ya, demikian. Jadi, wah ini daripada saya lawan, ayo kita bareng aja. Kita bersatu aja seperti itu. Nah, ini untuk Goto dan apa namanya? Gojek dan juga Grab ini ya kalau kalian pingin diibaratkan itu ya seperti Yamaha serta Honda. Ya, coba ya produknya ya mungkin bisa dimonopoli. Ya. Ini kalau kita bicara mengenai dari segmen bisnisnya, bukan untuk menaikkan harga kayak gini ya. Seperti itu. Kita kesampingkan dulu secara fundamental perusahaannya. Ya, seperti itu. Nah, kenapa kok bisa monopoli? Wah, nggak bakalan kalau kita kasih harga yang oke lah konsumen kita. Itu nanti akan bertransaksi kepada Grab dan juga Gojek. Sudah, yang lain, wah ini mau kompetitor mau banding-banding harga, oke, kuat berapa tahun? Ya, paling imbasnya nanti ya karyawannya di apa? Di PHK. Ya, seperti itu. Aduh, mau collab ya? Inilah. Jadi nanti yang menjadi pangsa pasar atau penguasa Gojek ini ya ini teman-teman Goto. Nanti impactnya apa ya? Nanti akan profitabilitasnya dari saham Goto ini akan tumbuh. Nah, selain itu mengenai dari bisnis digital ini, lagi-lagi Pak Patrick Walujo ini adalah orang yang cerdik, orang yang berani ambil resiko, dan orang yang berani ambil sebuah peluang. Ya, seperti itu. Nah, satu sisi untuk dari saham Goto ini dia laporan keuangan keempatnya ini belum publish. Sedangkan dari kuartal ketiga dia sudah publish, ya. Dan dia sudah menaikkan mengenai dari net income-nya itu yang tadinya itu 20,3 triliun kini sudah terkikis menjadi 9,5 triliun. Bayangkan. Nah, nanti nih ya, bulan depan ini adalah lebaran. Ya, apa yang terjadi transaksi? Oh, gede sekali, men. Gede sekali. Ya, apalagi masyarakat Indonesia ini kan mayoritas muslim ya. Yang mana yang mereka ya akan ya peran dari Gojek ini akan tumbuh. Ya, seperti itu. Jadi ke depan itu orang-orang itu akan males. Males. Mereka akan membeli untuk apa namanya? Sahur. Mereka lebih pesan di Grab atau Gojek. Ya sudah. Apalagi nanti ada poin-poin lagi. Belum lagi yang meledak itu apa? Dari e-commerce-nya. Wah, mati lagi. Saya kemarin riset di Pekalongan yang khususnya mereka adalah para pemain yang di bisnis online khususnya dari batik, fashion dan lain sebagainya. Mereka adalah pemain. Hilirisasinya sudah oke. Namun ya itu ada sebuah ketimpangan sosial yang mana kalau dari industri batik sendiri ya pencemaran lingkungannya itu nggak bisa terkendali dan di situ dari peran pemerintah juga bingung apabila ini nanti sungai kita jaga nanti masyarakat kita bingung sumber penghasilannya bagaimana ya seperti itu. Nah mereka sekarang sudah persiapan apalagi untuk persiapan dari TikTok join dari ini wah mantap sekali ini ya ini ingat saya bukan pom-pom ya ini menjelaskan sesuai data real di pasar apalagi dengan apa namanya terkait dari Bloomberg juga ikut dan serta asingnya juga ini ya sudah positif ya sudah masuk 41,8 juta ya ini dari asingnya belum lagi nanti ada rebalancing MSCI lagi apa itu Pak rebalancing MSCI lagi nanti dari manajer investasi ya punya MSCI ini dia akan mengelompokkan ya mana yang saham liquid yang transaksinya agak gede mereka akan kumpulkan. Nah, mereka yang akan yang performa kinerjanya kurang baik ya sahamnya akan di cut loss. Nanti akan disiram kembali ya.
diserap kembali di saham yang sangat liquid. Ya, seperti itu. Nanti ya bisa dimasukkan lagi ya sekitar ya kayak kasus di tahun kemarin itu kan cuman 7 triliun, 7 apa 6 ya? Saya lupa ya seperti itu, dilupakan. Ya, itu yang terjadi. Nanti akan naik kembali seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari bid overnya juga menarik ya teman-teman ya dari saham Goto ini. Nah, dari saham Goto ini di 90 itu dijaga. Ya, jadi kalau misalkan MG ini mau narik ke atas, JCP buang, KI buang, jebret kayak gitu. Ya, aduh kayak gitu. Tapi untuk tim MG sendiri mereka ya disiplin ya, karena dari servernya juga agak cepat dan untuk timnya juga kuat juga ya, beda sama retail. Nah, kalian itu akan lawannya kayak gitu teman-teman. Makanya di peserta akademisa itu mereka akan tak bina. Ya, kayak saya kasih materi, saya dampingi dan saya terjun. Terjunnya bareng dampingi kayak gitu. Dan mereka tak suruh praktek dulu. Kalau bingung tanyakan seperti itu. Dan ini ya kelebihan dari kelas saya ya daripada yang lain itu ya yang membackup saya, bukan dari karyawan saya, bukan. Karena ini agak berbahaya. Kalau misalkan eh, kita pasrahkan sama orang yang bukan dari bidangnya, kayak gitu. Karena satu sisi saya melihat yang mereka-mereka yang buka kelas itu, yang mereka dipasarkan ya pakai sistem aplikasi, ya, terus pakai orang yang notabene ya mereka tujuannya itu untuk meraih profitabilitas, ya, untuk keuntungan pribadi. Kalau saya tidak, saya lebih mengedukasi, ya, dan saya ajak untuk praktekkan. Ya, seperti itu. Karena visi misi saya itu adalah target saya bukan untuk kepentingan pribadi saya untuk buka kelas kayak gini, ya, tapi yang mendampingi kalian mengerti dunia pasar modal. Karena satu sisi orang-orang yang mengerti dalam dunia pasar modal itu hanya di kuliah akuntansi, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan mayoritas orang-orang yang terjun di dunia pasar modal itu adalah orang yang awam. Khususnya di saham Goto ini banyak investor retail yang nggak tahu. Banyak yang nyangkut. Ya, seperti itu. Ya. Nah, dan kayak sales-sales itu mayoritas sekuritas itu tidak menyarankan masuk dari saham Goto. Nah, kenapa? Jadi setiap sekuritas itu punya saham indeks pribadi sendiri. Kalau semua masuk di saham Goto semua, nah nanti sekuritas yang mereka garap gimana? Nggak rame kan? Tapi kalau dari saham Goto ini adalah suatu hal yang alamiah. Alamiah itu dalam arti gimana Pak Firman? Sahamnya itu investornya banyak, terus artikelnya itu kalau membuat berita sebuah Goto ini banyak sekali. Ya, bahkan orang-orang yang nggak suka dari saham Goto komentar di sini ya Pak Firman ini bahas Goto terus. Ya, kayak gitu. Ada beberapa. Ya, kalau dibandingkan dari viewer yang nonton membahas dari konten ini, itu lebih banyak yang memperhatikan dari sini. Ya, untuk kalian tenang saja yang masih menunggu bukan dari saham Goto, nanti habis ini kita akan posting saham kalian. Tenang saja. Ya, nanti. Ya. Kita akan membahas mengenai dari kasus dari saham Goto ini. Ya, kayak gitu. Jadi ini yang terjadi mengenai dari segmen pasarnya dari Goto ya tersebut. Nah, artikel kemarin juga agak menjebak tuh. Ya, ketika saham Goto ini ya rugi, ya rugi karena jualan Tokopedia. Ya memang rugi. Tapi satu sisi kan ketika dia jualan, dia akan mendapatkan nilai. Ya. Dan nilai tersebut nanti akan berfokus ya akan kayak pembiayaan yang subsidi dari apa sih bisnis Goto ini yang meningkat. Dia akan fokus dari proyek ini. Contohnya kayak Gojek, dia akan berfokus mengenai hal itu. Ya, kalau dirasa mengenai dari segmen dari Tokopedia ini agak sulit, justru malah kalah sama TikTok. Ya lebih baik dijual, bukan dijual, nggak dijual secara 100% ya, hanya 75%. Nah, di situ juga peran dari Pak Luhut ya. Jadi kita nggak jual 100%. Nah, tapi tolonglah ini dari Tokopedia ini juga diajari ya. Diajari mengenai dari segmen bisnisnya.
Nah, kadang orang-orang yang dari bisnis teknologi ini rada bingung. Nah, kenapa kok bisa TikTok bisa menyasar dan bisa survive secepat kilat kayak gitu? Kenapa? Nah, ini ya saya kasih bocoran. Jadi untuk teknologi bisnisnya sekarang ini perannya IT itu sangat signifikan. Ya, digitalisasi itu sangat signifikan. Pengaruhnya sangat tinggi. Contoh, TikTok TikTok ketika dia akan merilis ke Indonesia, mereka itu riset dulu. Misalnya kayak gini, ya. Oke, ketahui dulu ini bangsa Indonesia itu sukanya apa. Waktu ini kan sukanya mengenai dari YouTube, ya. Nah, TikTok mengeluarkan produk yang namanya juga video yang sama kayak YouTube kayak gini. Nah, di situ mereka ambil data sampel. Loh, data sampelnya bagaimana, Pak? Jadi pencarian kalian mau cari apa, sukanya apa kayak gitu. Mereka sudah mencaring ya atau screening ya. Seluruh masyarakat Indonesia ini sukanya apa? Ah, ternyata mereka lebih tertarik dengan belanja online. Ya, seperti itu. Nah, disitulah yang tadinya cuman video joget-joget, akhirnya beralih ke jualan ya. Seperti itu. Nah, di situ perannya juga sangat tinggi. Karena di sisi lain untuk TikTok sendiri pengalamannya di blog di beberapa negara, ya mereka lebih survive. Ya, dan biar riset mereka juga sangat tinggi. Ya, seperti itu. Makanya dia bisa survive sama Goto ini. Ya, seperti itu. Itu ada korelasinya. Biar akhirnya dia itu bisa tumbuh di Indonesia, meledak. Dar, TikTok ini kayak Bukalapak. Wah, bingung. Nah, kalau kalau dari Bukalapak sendiri bagaimana nilai transaksinya, Pak? Nah, ini ya, ini kita bisa korelasikan dari e-commerce yang ada di Indonesia. Untuk nilai transaksi pada hari ini Goto itu paling banyak ya, 450 miliar. Coba kita dibuka. Ya, cuma 9 miliar. Beli-beli. Cuma 2 miliar. Ah, lebih banyak mana sama Goto? Nah, data ini bisa untuk pertimbangan untuk kalian. Nah, disitulah nanti ke depan, jadi secara pondasinya Goto ini dipersiapkan dulu, ya, dipersiapkan segmen bisnisnya. Jadi bisa eh, di tiap provinsi, tiap kota itu produknya itu bisa diterima oleh masyarakat. Berbagai suku dan agama itu bisa terterima. Ya, seperti itu. Apalagi nanti bergabungnya dengan Grab. Kita nggak usah saingan lah, ayo kita kerjasama saja. Nah, di sisi lain, nah kebetulan dari paslon kita, dari beberapa 3 paslon ini, mayoritas mengembangkan bisnis digital dan lain sebagainya. Itu, ya. Terus nanti siapa yang jadi, ya jawabannya nanti di tanggal 14, ya, seperti itu. Nah, kenapa kok dari ada ya sebuah oknum yang membela dalam salah satu paslon terkait dari jajaran komisaris yang ada di Goto ini, nggak usah saya sebut, kalian pasti sudah tahu. Ya, karena untuk menjaga segmen bisnisnya. Ya, jadi kalau misalkan ini loh, bisnis kita itu kayak gini Pak, jadi tolong dilindungi dong, kayak gitu. Ya, terkait dari isu-isu dan lain sebagainya, tolong Pak, ya, tolong dilindungi. Ya, dilindungi dalam artian apabila ada produk yang agak serupa mirip ya sudah tendang. Ya, nanti yang ini akan merajai. Ya, seperti itu. Ya, begitulah. Ya, perusahaan itu ada agar biar survive ada beberapa komponen yang harus dia dapatkan ya. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah. Ya. Segmen bisnis bisa diterima, nah tapi kan tetap ada yang namanya kebijakan pemerintah itu harus ada. Ya, makanya untuk dari saham Goto ini kalau kita cek ya ini masih terjadi konsolidasi, harganya ke kemana-kemana. Tapi di lain sisi mereka ini ya pungut terus nih volumenya. Ya, ini masih terjadi konsolidasi. Dan kalau orang-orang yang masuk di kelas akademi saya ini konsolidasi itu maksudnya apa? Mereka sudah tak kasih tahu. Ya untuk kalian yang pengen tanya-tanya, ya silahkan nih bisa dihubungi nih kontak saya nih. Atau di link deskripsi di bawah ini juga kalian bisa temui. Ya seperti itu. Daripada orang yang komen, Pak ini bagaimana untuk hubungi Pak Firman? Ini nomor saya. Ya,
Nih ya, pribadi silakan kalian bisa hubungi langsung untuk mengenai dari dunia pasar modal kita akan kasih kepada kalian ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, wah ngomong-ngomong sudah 25 menit mengenai hal ini. Ya memang kayak gitu ya runtutannya mengenai membahas dari bisnis digital. Dan ini memang harus saya siarkan. Jadi ya biar notabene orang-orang ya ketika nonton di video ini ya seperti kayak kuliah kalian. Ya, bisa tanya-tanya juga bisa, boleh. Ya, kalau lebih cepat di sini boleh. Ya, masuk kelas. Nah, bagaimana Pak mengenai dari saham GoTo ini? Kita sudah siap enggak? Ya, ini baru jualan ya. Ya, jualan 594 juta lot dan juga 214 juta lot. Ya, kayak gitu. Ini sudah waktunya untuk terbang. Nah, apakah saham GoTo ini akan terbang ke 400-an, Pak? Pasti ke situ. Tapi kan satu sisi untuk mengumpulkan barang yang ketika dia dijual kayak gini, jual total, udah mereka ya pungut kembali. Karena sahamnya sudah tercecer kepada retail. Ya, makanya sahamnya ya di situ-situ terus. Ya kadang ya beli di pasar Nego. Ya, terkait dari saham GoTo ini juga mantan Menteri Keuangan juga beli di saham GoTo, tapi di pasar Nego. Ya, ini ada apa ini? Kenapa kok bisa beli? Silahkan kalian bisa dijawab sendiri. Saya tidak pom-pom. Ya, seperti itu. Nah, oke. Ya. Dan GoTo ini teman-teman ya, yang biasa saya katakan bahwa GoTo ini masuk dalam indeks 30 dan juga LQ45. Yang notabene bahwa dari bursa ini juga ikut screening. Ya, screening kepada investor pemula ini loh ya, saham yang likuiditasnya sangat tinggi, saham yang masuk LQ45 dan juga ini direkomendasikan untuk investor gede. Ya, sama bursa. Ini loh kalau mau main di sini saja yang pasarnya liquid. Ya, seperti itu. Nah, ini memang banyak sekali dari saham GoTo ini ya, seperti itu. Makanya kalau saya bikin konten GoTo ini viewernya tinggi. Ya, daripada orang yang komentar ini bosen Pak itu. Kan 1 sampai 2 orang atau 10 orang saja. Tapi yang menyimak dari konten ini membuat dari saham GoTo ini ribuan. Saya harus memihak kemana? Ya, ya sudah, yang banyak saja. Ya, tapi tenang, saya nggak pilih kasih. Tetap nanti kita akan bahas saham kalian. Ya, seperti itu. Canda saja. Nah, Pak, bagaimana Pak untuk strateginya? Oke, untuk strategi dari saham GoTo ini mayoritas pada akumulasi dan saham GoTo ini masih sideways ya di area 77 sampai di area 92. Nah, satu sisi untuk saham GoTo ini bisa terbang ini 92 ini jebol dan juga di 97 ini juga dijebol. Apabila di harga itu bisa dijebol, maka dia akan ke harga 116. Setelah itu nanti akan prosesnya sampai ke 400, 200 dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Tenang saja. Ini adalah sebuah fase ya, fase konsolidasi. Kemarin itu sudah fase distribusi sudah, akumulasi, terus konsolidasi, ya nanti akan ya ini masih kuat-kuatan. Ini mau dinaikkan atau diturunkan. Turunkan lagi kayaknya nggak mau. Sudah berat. Ya, apalagi yang mau beli ini ya memang agak banyak ya, sudah siapkan. Silakan kalau turunkan ini sudah siapkan. Ya, dan ini untuk setiap hari itu sampai ke 79 ini disiapkan. Ya, untuk membungkus dari saham GoTo ini sampai ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, ini Pak, kira-kira saya makan masuk dari saham GoTo ini bisa nggak Pak? Nih, kalau kita lihat ya pakai stok RSI, memang saham GoTo ini sudah waktunya beli ya, beli. Ya, turun nggak mau kemana-mana, turun waktunya beli. Dan ini untuk area belinya 77, ya. Terus di 82, ya, di gap down-nya, serta di harga 84 di area situ untuk area beli kalian. Ya, Pak, apakah bisa nunggu dulu sampai menyentuh situ? Boleh. Pak, dicicil boleh nggak Pak? Boleh. Sesuaikan passion kalian kuatnya mental di mana. Ya, seperti itu. Targetnya di 97 dan juga 92. Ya, seperti itu. Untuk jangka panjang ya di 212 mengenai dari saham GoTo ini. Ya, seperti itu. Pak, saya sukanya trading, Pak. Bisa nggak? Bisa. Di mana Pak untuk caranya trading? Ya, ini saya akan perlihatkan untuk kalian.
Ya, kalian bisa antri di harga 85, nanti jual di harga 86 serta di harga 87. Untuk stop lossnya ada di harga 84. Habis itu nanti bisa antri beli di harga 82 serta di harga 83 mengenai dari saham GoTo ini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja mengenai dari saham GoTo ini. Semoga bisa bermanfaat informasinya untuk kalian. Ingat, saya di sini tidak pom-pom, namun ya ini adalah sebuah asumsi dari saya yang mana kebetulan atau tidaknya itu ya kita hanya mengumpulkan data-data saja. Namun adapun untuk mengenai dari jual atau beli yaitu keputusan kalian sendiri ya, seperti itu. Oke, baik. Mohon maaf ya untuk rekan-rekan yang kepengen masuk di grup kami. Kita baru bikin grup ya, grup atau kelas ya, sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa Pak kok baru bikin grup? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita akan membuat dari grupnya itu ya, seperti itu. Nah, ini ya yang sudah kami laksanakan bahwa kita sudah bikin kelas yang namanya rekomendasi saham bulan Januari ya. Itu kemarin kita rekomendasi ada 57 stok dan profitnya ada 41, holdnya itu 5, stop lossnya itu 11. Jadi win rate-nya sekitar 72%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak untuk cara gabungnya? Trading saham ini diklik ya teman-teman ya. Setelah itu nanti kalian bisa klik ya, akan jumpai menu seperti ini dan lalu kalian tinggal pencet nih tombol gabung. Setelah pencet tombol gabung nanti kalian bisa pilih ya, pilih yang rekomendasi cuan besok kalau enggak rekomendasi pasti cuan ini ya. Kenapa Pak? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten kayak tadi ya laporannya. Seperti itu. Dan ini untuk di grup YouTube. Kalau kalian itu kesusahan untuk masuk di grup YouTube, ini kami juga ada inovasi terbaru ada di grup Telegram. Bagaimana Pak caranya? Di sini ya, di situ ada ini ada nomor WA saya, di sini juga ada dan ini kelas saya, ini kalian bisa ditulis dan ini untuk deskripsi kalian nih yang biru-biru di bawah ini diklik saja, nanti ikuti saja prosedurnya dan nanti kalian akan diarahkan di menu seperti ini. Dan ini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah promo kelas Akademi Trading Saham bulan Maret angkatan kelima itu seharga 350.000 saja. Hanya 100 orang. Kita akan adakan 8 kali pertemuan itu kelasnya dibuka pada jam 19:30 waktu Indonesia Barat ya. Dan harinya hari Rabu dan juga hari Jumat ya seperti itu. Ini silahkan kalian bisa masuk ya di bulan Maret ya. Untuk yang bulan Februari sudah berjalan ya seperti itu. Nah, nanti yang akan kita dapatkan apa Pak? Ya kalian akan dibimbing ya ada 16 materi dari nol. Yang notabene itu menambah literasi kalian agar kalian itu tidak kena guyuran sama bandar ya seperti itu. Jadi ini saya konsep seperti SP atau semester pendek yang ada di perkuliahan dan kuliahnya nyantai dan malam-malam juga namun kita lebih ke praktisi ya seperti itu. Terus Pak level 1, 2, 3 ini apa sih maksudnya? Ini hanya rekomendasi saham tapi kalian tidak diajari kayak materi ya seperti itu. Nah, Pak ini harganya beda-beda apa Pak? Apa yang menjadi pembeda? Jadi semakin tinggi levelnya itu kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang paling banyak ya seperti itu. Silakan kalian bisa masuk. Dan yang level 4 ini itu yang per tahun. Kalau yang 1, 2, 3 ini ya 1 bulan. Silakan kalian bisa dites dulu. Tapi mohon maaf ini nggak ada materinya. Kalau yang di akademi itu nggak ada rekomendasinya. Seperti itu. Nah, ini teman-teman ya. Terus yang pasti cuan ini yang lebih ke VVIP ya. Pasti cuan ini memang pasti cuan ya, win rate-nya dalam 1 bulan. Yang mana untuk investor awal itu kalian bisa di bulan Februari ini ya. Langsung nanti kita akan mentor. Ini jamnya ya kita sesuaikan. Ya seperti itu. Karena akan dapatkan materi dan juga rekomendasi. Ya, seperti itu. Terus yang kelas medium apa Pak? Nah, itu jamnya kita ngikuti jam kalian waktu longgar, jam berapa. Dan itu kita akan dampingi kalian sampai benar-benar bisa cuan konsisten. Kalau belum bisa cuan konsisten, kita belum sampai lepas. Seperti itu. Terus yang kelas pro investor pemula ini, nah ini adalah pendampingan secara khusus atau secara privat.
Jadi kita mengarahkan kalian itu lebih passionnya kemana? Ya, biar bisa cuan itu. Ya, seperti itu. Dan ini kalian juga bisa jumpai dengan saya. Ya, kayak gitu. Atau kelas offline, kita akan datang ke tempat kalian. Ya, seperti itu. Silakan kalian bisa masuk ya, seperti itu. Nah, ini nanti untuk bukti transfernya tinggal isi saja ini rekening saya dan juga rekening BCA ya, seperti itu. Silakan kalian tinggal dipilih saja sesuai budget kalian. Mungkin itu saja dari saya ya mengenai dari topik GoTo ini ya yang sudah kalian tunggu-tunggu ya statement. Ada yang orang beranggapan bahwa Pak Firman ini adalah spesialis dari GoTo. Bukan sih, tapi karena banyak orang-orang yang ingin riset dari saham GoTo, ribuan ya dari yang subscriber kami yang aktif, ya kita ya tetap kita akan memberikan kepada kalian. Untuk yang lain, ingin saham yang lain, tulis komentar kalian ya. Nanti kita akan bahas ya seperti itu apabila menarik. Tuh. Makasih dari saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.